kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat zahir yaitu apa-apa yang ada pada diri kita, seperti halnya tangan, kaki, mata ataupun mulut. Itu kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya agar supaya nantinya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa dipertanggungjawabkan oleh diri kita. Yang telah diajarkan oleh kakek Malik yaitu tentang sholat. Sholat itu menggunakan tubuh. Dalam sholat kita menggunakan tubuh untuk sholat itu tersebut. Maka dari itu kita sudah mengerjakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan dengan baik, bukan untuk mencuri, bukan untuk melangkah kepada hal-hal yang bermaksiat. Tetapi yang diajarkan oleh kakek Malik dalam sholat itu ada 3 hukum, yaitu qalbi, qauli, dan juga fi'li. Banyak orang bertanya kenapa di luaran sana orang itu sholat 5 waktu, selalu mengerjakan bahkan qobliyah ba'diyah, istiqomah mengerjakan, tetapi kenapa dia masih mencaci, masih memaki orang, masih iri, masih dengki? Itu adalah sebuah pertanyaan bagi kita. Di dalam hukum salat yaitu qalbi, qauli, dan juga fi'li ini sepatutnya kita harus pahami dan juga kita kerjakan. Dalam hadis Rasulullah yaitu as-salatu tanha 'anil fahsya wal munkar, yaitu salat menjauhkan daripada keji dan mungkar. Qauli, dari hukum salat qauli yaitu ucapan. Ketika ucapan kita masih menyinggung orang, menyakiti hati orang, itu kita harus memperbaikinya. Dan juga fi'liyah atau perbuatan, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Tetapi intinya daripada 3 bagian hukum tersebut yaitu dalam hati, yaitu qalbi. Pada qalbi ada 2 bagian, yaitu bisa baik dan juga bisa buruk. Ketika kita ingin memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita, kita harus perbanyak yang kebaikan. Contohnya dalam hati yang buruk itu kita memakai sifat setan, sifat makhluk, sifat hewan. Dan kebaikan dalam hati kita itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin memperbaiki diri, maka kita harus memakai sifat Allah. Sekurang-kurangnya kita memakai sifat kasih dan sifat sayang. Ketika sifat kasih dan sifat sayang ini sudah istiqomah dalam hati kita, dalam diri kita, atau seperti halnya bahasa Arabnya itu bako,
kalau bahasa Indonesianya kekal. Maka sifat-sifat seperti sabar ataupun pemaaf itu akan mengikut. Tetapi itu semua akan terasa berat kita menjalaninya, akan sulit. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam syairnya, sabir tajid iwadan amman tuwarikuhu wan safa innal ladzidal aishi fin nasabi wan safa innal ladzidal aishi fin nasabi. Kita itu perlu sedikit tertekan, sedikit merasa kesusahan, sedikit merasa ketidaknyaman dalam hidup, agar supaya ladzizal aish, kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan hidup pada masa-masa yang akan datang. Amin amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila salah kata atau penjelasannya salah atau bisa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang dibawakan oleh Halifatullah Muhammad Sobi Al-Malik. Dan untuk mengambil berkahnya, kita mohonkan kepada Halifatullah Bapak Muhammad Marlan Al-Malik, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diberkati Allah, disyafaati ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawabin ala rohaniyah Bapak Syekh Muhammad Riyadi Sunada As-Satari, wasawabin ala rohaniyah waliullah Bapak Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satori Al-Said, wasawabin ala rohaniyah Sayyidina Habibina wa Barakatina Ashabi Ratubi Kutubi Syekh Abdul Hamid Jama' Syuari Waliyullah Kudusullah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah kita tadi masih diberikan satu kesempatan, yaitu untuk meritualkan ataupun mengerjakan tuah-tuah daripada wali kita, yang mana senantiasa dalam satu kehidupan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi ataupun hadisnya, al ulama'u warisatul anbiya, ikutilah para wali-waliku, sesungguhnya ulama adalah pewarisku. Alhamdulillah, dalam hal itu bisa kita istiqomahkan bahwa kita itu tadi telah mengikuti ilmu kewalian sebagai pewaris daripada Nabi. Seyogianya ini nanti bisa kita bakokkan ataupun kita tetapkan dalam satu kehidupan kita, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh saudara kita tadi, yaitu tentang di Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman yang bahasa Indonesianya, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Nah, di sini kan telah banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan, yaitu nikmat kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kesehatan jasmani ya tadi telah disampaikan, yaitu untuk meritualkan satu
kewajiban kita bersyariat untuk menunaikan ibadah satu hari satu malam itu adalah berjumlah 5 waktu ataupun 5 kali yang berisikan 17 rakaat. Nah, di situ tentang masalah untuk meritualkan tentang masalah kejasmanian. Nah, di sini juga tadi disenggolkan tentang masalah batin. Batin adalah jiwa. Batin itu adalah jiwa. Maka setiap satu peramalan di sini kan harus juga kita jiwai. Karena jiwa nanti yang akan kembali kepada Allah. Jiwa nanti akan kembali kepada Allah. Maka secara perlahan mari kita sama-sama menjiwai ataupun mengamalkan apa yang telah menjadi satu tuah daripada wali, sehingga kelak kita untuk mendapatkan ridho daripada wali. Ridho lillah, ridho wali daya, ridhonya Allah, ridhonya wali. Jadi setiap peribadatan tatkala nggak mempunyai wali, berarti kita nggak ada yang untuk mengesahkan dalam satu amal ibadah tadi. Nah, yang telah kita tadi berwali, mari kita sama-sama untuk mempertahankan sampai pada akhir hayat kita, sehingga kelak kita akan mendapat ridho daripada wali dan sehingga bisa kita kembali kepada Allah. Demikianlah yang dapat saya utarakan, lebih dan kurang dalam satu penyampaian. Mohonlah kiranya untuk dimaklumi. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Halifatullah Bapak Muhammad Marlan Al-Malik yang telah menambahkan tausiahnya untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk diri kita, dan untuk mengambil berkahnya kami mohonkan kepada Bapak Halifatullah Muhammad Yarno Al-Malik untuk membawakan doanya. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammad Rasulullah Sadiqul Abdul Amin. Diberkati Allah, disyafaati Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sawabin al-rohani wali Allah kata saya Muhammad Jana Arifin Al-Malik As-Satari As-Said, wa sawabin al-rohani Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi radibi kutubi syahadil amin jama suwari wali Allah kudusullah kata ila ura wa rasidina ala Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum an kulli sahabati Rasulillah ajmain wal malaikati mukarrabin wal muqarrabun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa jahrina wa maulana Muhammad